Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di dalam pelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 10. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang beriman kepada Allah dan mengenal sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah itu ada 3 poin inti, yaitu pertama, membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu memang benar-benar ada dengan semua sifat-sifatnya. Yang kedua, mengakui dengan pengucapan lisan seperti membaca 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, membuktikannya dengan amal perbuatan, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya secara nyata. Selanjutnya, unsur-unsur beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur-unsur beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, tauhid rububiyah, berarti mengesahkan Allah dalam hal perbuatan seperti mencipta, memiliki, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta ini. Seorang muslim haruslah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya. 2. Tauhid uluhiyah Allah adalah hak Allah untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Artinya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, sembelihan, berharap, cemas, takut, dan sebagainya yang tergolong dalam jenis ibadah hanyalah untuk dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tersebut di dalam kitab Al-Quran dan sunnah yang sahih, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Kita sebagai muslim hukumnya wajib untuk mempercayai bahwa terdapat sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah terdiri atas 3 sifat, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya adalah 20. Sedangkan menurut pendapat lain adalah 13 karena sisanya merupakan pengulangan saja. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud,
artinya ada. 2. Kidam, artinya dahulu. 3. Bako, artinya kekal. 4. Mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Maha Esa. 7. Kudrot, artinya berkuasa. 8. Irodat, artinya berkehendak. 9. Ilmun, artinya mengetahui. 10. Hayat, artinya hidup. 11. Sama, artinya mendengar. 12. Bashor, artinya melihat. 13. Kalam, artinya berfirman. 14. Qadirun, artinya berkuasa. 15. Muridun, artinya berkehendak. 16. Alimun, artinya mengetahui. 17. Hayyun, artinya hidup. 18. Sami'un, artinya mendengar. 19. Basyirun, artinya melihat. 20. Mutakallimun, artinya berbicara atau berfirman. Demikianlah 20 sifat wajib yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya sama dengan jumlah sifat wajibnya, yaitu 20. Dan merupakan lawan dari sifat wajib itu sendiri. Di antara sifat mustahil bagi Allah adalah yang pertama, Adam, artinya tidak ada. Kedua, hudus, artinya baru. Yang ketiga, fana, artinya berakhir. Yang keempat, mumasolatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Dan yang kelima, ihtiyaju li ghairihi, artinya memerlukan yang lain. 6. Ta'adud, artinya berbilang. 7. Ajzun, artinya lemah. 8. Karohah, artinya terpaksa. 9. Jahlun, artinya bodoh. 10. Mautun, artinya mati. 11. Somun, artinya tuli. 12. Umyun, artinya buta. 13. Bukmun, artinya bisu. 14. Kaunuhu azian, artinya zat yang lemah. 15. Kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. 16. Kaunuhu zahilan, artinya zat yang sangat bodoh. 17. Mayitan, artinya zat yang mati. 18. Kaunuhu asomma, artinya zat yang tuli. 19. Kaunuhu amma, artinya zat yang buta. Dan 20. Kaunuhu abkama, artinya zat yang bisu. Itulah 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah yang perlu kita ketahui. Yang ketiga adalah sifat jaiz atau boleh. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu saja, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini adalah boleh melakukannya atau meninggalkannya. Allah sangat berkuasa untuk membuat sesuatu atau tidak membuatnya. Artinya Allah berwenang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang Dia kehendaki. Karena bila Allah sudah menghendaki sesuatu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dan begitu pula apabila Allah menghendaki suatu keburukan terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang beriman kepada Allah, mengenal sifat-sifatnya, baik sifat wajib, mustahil maupun sifat jaiz. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.